Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Tarwiyah dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam ini malam ke-18 versi pemerintah. Malam ini juga mungkin ada masjid mengatakan malam ke-19. Itu tidak ada persoalan. Yang menjadi masalah adalah ketika tidak salat tarawih, tidak puasa, dan tidak juga melaksanakan perintah untuk di bulan Ramadan ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Pada malam hari ini ada pun tema yang disampaikan oleh panitia atau tema yang ditentukan adalah mengapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Ramadan ini diturunkan di bulan suci Ramadan? Kenapa bukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban misalnya? Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah, yang merupakan petunjuk dan penjelasan terhadap seluruh manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Apalagi tadi malam, intinya adalah malam nuzulul Quran. Saya di Masjid Ittihad Todok Uli. Di situ sebelum saya ceramah diramaikan dulu baca selawat dan hafal Quran. Jadinya sholat tarawih itu jam 9. Dan ini mengingatkan untuk kita bahwa ternyata Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapat petunjuk. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca Al-Quran khusus di bulan ini. Perbanyaklah takarrub, terbanyaklah membaca selawat. Paling tidak kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat daripada bacaan Al-Quran, lewat daripada bacaan hubungan interaksi simbolik antara kita dengan orang lain, hubungan kita lewat dengan takarrub dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Inilah sebab yang pertama Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang kedua, Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur
Karena di dalamnya ada ayat yang menjelaskan khairu min alfi syahr. Satu malam, kata Allah, di bulan Ramadan, satu bulan ini lebih baik dari 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. 1000 bulan kira-kira 83 tahun kalau umur manusia. Pertanyaan, adakah jamaah yang adil umurnya 83 tahun malam ini? Kalau ada, coba angkat tangan. Mungkin jawabannya tidak ada. 70-an mungkin ada. Tetapi 83 tahun bukan umur yang pendek. Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Kalau misalnya kita berbuat dosa selama 40 tahun lamanya lalu ditebus dengan tobat hanya sebulan di bulan suci Ramadan ini, apakah dosa kita tidak diampuni oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seolah-olah Allah berkata, wahai manusia, tidak perlu kau putus asa terhadap perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kau lakukan beberapa tahun yang lalu. Di bulan ini aku menyediakan untukmu khairun min alfi syahr. Tebus itu di bulan ini untuk pengampunan dosa. Jangankan 40 tahun, 1000 bulan pun bisa dia tembus. 1000 bulan 83 tahun pun umur manusia bisa diampuni. Hanya sebulan ini kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kekurangannya? Apalagi kekurangan yang kita mau cari. Allah memberikan khusus di bulan ini, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Sejak kita akil balik sampai usia kita sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita mengakui banyak dosa dan kesalahan. Dosa yang kita lakukan, apakah dosa terhadap istri, istri dosa terhadap suami, atau dosa terhadap orang lain. Sadar ataupun tidak sadar, di bulan ini adalah bulan pengampunan. Manfaatkanlah di bulan ini untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan ampunan, kemuliaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ramadan dinamakan Sayyidul Syuhur. Sebab yang ketiga, satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku, kata Rasulullah, mengetahui apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, sepanjang tahun terus isinya Ramadan saja. Kita tidak mau kalau bukan bulan suci Ramadan. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtamiyah. Di dalam bulan suci Ramadan berkumpul segala macam kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan, kerjakan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Wa da'wati mustajabatun, segala macam permohonan Bapak Ibu diterima oleh Allah. Wa da'wati mustajabatun, segala macam permohonanmu diangkat dan diijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Wal dzunubah maghfuratun, segala macam dosa, dosa apapun bentuknya diampuni oleh Allah selama kita taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya dengan taubat, bukan taubat bermain, bukan taubat gamiladang, bukan taubat bercanda dan lain sebagainya, tetapi betul-betul bertobat karena Allah lewat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian sebagai penutup, bukan terakhir untuk saya dan kita, tapi ini penutup. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Yang keempat penutup adalah ayat yang dibaca oleh para mubalik tiap malam tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat umum. Ayat ini menjelaskan yang dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena amanu di situ.
Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, ayo orang-orang yang masuk Islam mari berpuasa, tidak. Berapa banyak orang Islam di dunia, mungkin KTP-nya Islam, tetapi kalau kita keluar di siang bolong tadi, mungkin ada yang merokok, makan dan minum di luar. Itu cukup berat hati Bapak Ibu. Tidak usah ditegur. Kalau ditegur nanti dia marah. Nanti dia bilang, kenapa kau mengurusi saya? Ini kan hak saya. Berarti cukup kita tahu, orang ini tidak terpanggil oleh ayat ini untuk menunaikan ibadah puasa, karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau memenuhi rukun dan syaratnya, tentu dia terpanggil. Makanya itu perlu orang tua mengawasi anak masing-masing. Saya Pak, mohon maaf Pak, Ibu, anak saya 9, bukan sedikit banyak. Anak saya 6, bukan 9, 6. Sorry, jangan sampai bertambah lagi, cukup itu. Saya terlambat menikah, umur 36 lagi, hampir kadaluarsa lagi. Tapi saya kontrol. Mulai dari yang pertama di SMA sampai kelas 4 SD, kelas 2 harus puasa. Bagaimana caranya? Saya kasih reward, hadiah. Kau kasih hadiah, kasih support dan motivasi. Kalau orang tua semua mengawasi anaknya, la raiba fi, tidak ada keraguan dan tidak ada yang berseberangan di luar tidak berpuasa. Kalau kita sadar. Tetapi kadang-kadang kita bersifat apatis, acuh tak acuh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada anak kita hafal Quran 1 orang saja di rumah, 1 orang hafal 30 juz, itu dijamin 10 keluarganya masuk surga. Dia memenuhi syarat. Bayangkan Pak. Kenapa? Orang yang hafal Quran itu ada tetesan keringat Rasulullah mengalir. Karena kita ini bukan cucu langsung. Kalau cucu langsungnya Rasulullah, berarti ada tetesan darah yang mengalir. Kita ini kan tidak ada. Hanya keringat lewat dari bacaan Al-Quran. Lewat dari kebaikan yang kita lakukan. Bayangkan kalau kita ada anak 1 hafal Quran. Saya teringat Pak. Bapak Ibu, saya teringat kemenakan saya, dia hafal Quran 30 juz dari Tidu Mariolo, dipimpin oleh Ki Haji Syam Amir, Imam Azim. Dia kuliah di UMI, semester terakhir. Dia menghadap kepada guru besar, mohon maaf kalau ada guru besar, menghadap kepada profesor. Tapi awalnya dianggap kecil, remeh ini anak. Setelah dia pulang minta izin, profesor gurunya duduk di atas, anak duduk di bawah. Kayak seperti di pesantren. Dia ingat kebiasaannya di pesantren. Lalu dianggap kecil dan dianggap remeh. Ini anak pulang dengan minta permisi. Profesor kembali memanggil. Mungkin ada ketukan pintu. Ditanya, bukankah kau yang imam kemarin malam yang 30 juz? Dia bilang saya. Lalu diangkat ini anak masuk di kursinya Prof duduk di bawah. Lalu dia mengatakan, di sini ada keringat Rasulullah mengalir. Coba bayangkan, orang yang sadar. Kalau kita tidak sadari, dianggap kecil. Saya menjelaskan, orang bisa jadi guru besar lewat penelitian dengan bacaan. Tapi orang hafal Quran tidak bisa lewat itu. Harus hati yang suci, kalbu yang bersih. Kalau ini tidak suci dan tidak bersih, nggak bisa masuk 30 juz. Nggak bisa masuk. Saya mencoba Pak, dari pesantren juga saya. Tidak bisa. Hanya 2 juz saya mundur. Mungkin terlalu banyak dosaku Pak. Nggak bisa mundur. Jadi saya kurang hafal, bukan hafal Quran. Ini yang saya maksud. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, cukup. Ya, 15 menit lebih sebagai penutup. Mudah-mudahan di tempat lain kita bertemu kembali. Saya jelaskan sedikit Pak, nanti Bapak penasaran juga seperti mahasiswaku. Tadi mahasiswa, saya mengajar di IAIN, tapi lewat Zoom ya. Saya dosen di IAIN Parepare.
tapi saya lewat Zoom. Lalu berteriak mahasiswa, Pak Ustadz, Ramadan ini Pak, sebentar malam ke-18, apakah terakhir ini Pak, belajar kita dengan Bapak? Saya jawab, terakhir untuk kamu, untuk saya bukan terakhir. Maksudnya Pak, nanti kita sejelaskan ketemu di kampus. Kalau di sini tidak apa-apa saya jelaskan Pak, karena bukan mahasiswa. Apa yang menyebabkan perbedaan penutup dan terakhir? Penutup itu adalah bukan terakhir, tetapi kalau terakhir berarti segala-galanya terakhir. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, mungkin karena pikiran, mungkin karena fakta, mungkin juga karena mitos, mungkin juga karena hura pada khayalan. Saya bertemu keluarga di BTN Makiobaci. Bertemu Pak sore hari. Dia kan perokok. Dia sodorkan saya rokok, saya mau ikut merokok, menikmati rokok. Tapi dia memang perokok kencang. Istrinya berteriak, ibu ingat ibu, istrinya berteriak, Bapak berhenti itu merokok. Berhenti itu merokok, dari tadi kuliah merokok. Terakhir itu 2 bungkus, 3 bungkus. Saya kaget, karena saya ada. Nah saya juga termasuk menikmati. Akhirnya saya lihat wajahnya ini suaminya lain. Lalu dia jawab, sudahlah ibu, terakhir ini saya merokok. Dan seterusnya terakhir. Sudahlah, tidak usah ngomong, tidak usah marah-marah. Ada orang. Begitu selesai rokoknya meninggal. Saya tidak tahu apa kebetulan atau memang sudah ajal. Pulang di rumah, aku tanya istriku, jangan aku bilang ke terakhir nah. Maksudnya, jangan aku bilang ke terakhir, bilang aku saja, kurangi. Yang masih muka hidup. Kecil-kecil anakku. Saya suruh karena keluarganya istri. Ini hanya bahasa merupakan doa, hanya mungkin kebetulan Pak. Jadi saya tidak mau bilang terakhir. Tapi kalau kita mau bilang terakhir, serah Bapak. Tapi kalau saya belum Pak, karena kecil-kecil anakku. Ini hanya faktor bahasa. Sekian Pak, terima kasih. Ini yang saya jelaskan. Mudah-mudahan kita sependapat itu, bahwa saya tidak mau bilang terakhir, ini adalah penutup dan kita akan bertemu di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.